Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pedapedia. Dalam video kali ini, Pedapedia akan membagikan soal-soal SKD CPNS tes wawasan kebangsaan mengenai Pancasila beserta full pembahasannya ya. Kamu juga bisa menjawab sendiri dan menghitung berapa banyak benar dan salahnya. Semoga yang sudah like dan subscribe video ini bisa lolos CPNS tahun ini ya. Amin. Langsung saja ke soal nomor 1. Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 berisi tentang A. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. B. Kebangsaan, nasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. C. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketahanan. D. Kebahasaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Atau E. Kebangsaan, internasional, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Ya, jawabannya adalah A. Soekarno mengemukakan Pancasila dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Hal berikut yang menjadi pertimbangan Muhammad Yamin dalam membuat rumusan dasar negara, kecuali A. Sejarah yang telah lama berkembang di Indonesia, B. Peradaban yang telah lama berkembang di Indonesia, C. Agama yang telah lama berkembang di Indonesia, D. Ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia, atau E. Para penjajah yang telah lama berkembang di Indonesia. Ya, jawabannya adalah E. Muhammad Yamin mengatakan bahwa rumusan 5 dasar yang ia kemukakan berakar dari beberapa hal, yaitu sejarah, peradaban, agama, dan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan beliau dalam membuat rumusan dasar negara. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Dokumen Negara, C. Piagam Jakarta, D. Pidato Soekarno, atau E. Ikrar Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah A. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi diawali dari beberapa usulan tokoh yang dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Pada akhirnya, rumusan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara secara resmi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap tidak saling membedakan warna kulit merupakan salah satu contoh dari pengemalan sila Pancasila pada sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Jawabannya adalah B. Beberapa contoh pengamalan sila kedua Pancasila sebagai berikut. Tidak saling membedakan warna kulit, saling menghormati suku bangsa lain, saling bekerja sama dengan suku bangsa lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Esensi ideologi terbuka selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan selalu bersifat aktual. Hal ini berarti A. Tidak memerlukan dialog tentang nilai-nilai Pancasila, B. Perlunya proses dinamika pembangunan yang berkesinambungan, C. Mengembangkan penajaman kesadaran pemikiran tentang nilai-nilai dasar yang abadi, D. Mengembangkan kesadaran pemikiran tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, atau E. Menimbulkan kekhawatiran dalam pragmatisme pembangunan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah B. Esensi ideologi terbuka selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan selalu bersifat aktual, yang berarti hal tersebut memerlukan adanya proses dinamika pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Profesor Notonegoro, yang dimaksud dengan nilai vital adalah A. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal penting apabila tidak dipenuhi,
B. Segala sesuatu yang menyebabkan pertikaian. C. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. D. Segala sesuatu yang sentimental. Atau E. Segala sesuatu yang benar-benar penting bagi manusia. Ya, jawabannya adalah C. Macam-macam nilai menurut Profesor Notonegoro dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa atau rohani manusia. Prinsip dasar yang menjiwai arti kebebasan dan batasan kebebasan yang bertanggung jawab adalah A. Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. B. Manusia tidak pernah lepas dari bantuan manusia lain. C. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai kehidupan bangsa dan negara. D. Kepentingan orang lain menjadi batasan kepentingan individu. Atau E. Kehidupan masyarakat penuh persaingan. Jawabannya adalah D. Kepentingan orang lain menjadi batasan kepentingan individu merupakan prinsip dasar yang menjiwai arti suatu kebebasan dan batasan kebebasan yang bertanggung jawab. Secara umum, hukum bertujuan untuk A. Menciptakan sanksi bagi pelanggar hukum. B. Menciptakan hukum yang setimpal bagi pelanggar hukum. C. Menciptakan sosial dalam masyarakat. D. Menciptakan keadilan sosial bagi individu. Atau E. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Ya, jawabannya adalah E. Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetap hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Jadi, secara umum, hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni A. Sikap dan kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental perilaku. B. Sikap kepribadian bangsa Indonesia yang buruk. C. Sikap manusia yang bersumber pada kebutuhan hidup sehari-hari. D. Perilaku yang senantiasa merujuk pada masalah yang sedang dihadapi. Atau E. Sikap kesungguhan manusia dalam memperjuangkan sesuatu yang menurutnya baik dan benar. Jawabannya adalah A. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental perilaku terkandung dalam paham filsafat Pancasila mengenai harkat dan martabat manusia. Pernyataan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang tertuang pada undang-undang, yaitu A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 2. B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 5. D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 5. Atau E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 2. Jawabannya adalah B. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar atau filosofis negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian video pembahasan soal kali ini. Tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.